Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran fikih. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang sholat, yang tentu saja ini menjadi sangat penting sekali karena sholat merupakan bagian daripada rukun Islam yang harus kita tunaikan, dan tentu saja kita wajib melaksanakannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pelajaran kita tentang sholat. Waqimus sholah, dirikanlah sholat. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menunaikan sholat sebagaimana yang sudah ditentukan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sholat? Secara bahasa, sholat diartikan doa. Sedangkan secara istilah, sholat merupakan ibadah yang berisikan gerakan dan ucapan yang khusus yang dimulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Sholat memiliki keutamaan yang sangat luar biasa tentunya. Yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang paling kuat setelah syahadat. Kita tahu bahwasanya sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang pertama syahadat, kedua sholat, lalu zakat, lalu puasa, lalu juga menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan sholat menempati posisi kedua setelah kalimat syahadat. Keutamaan kedua, sholat adalah tiang agama. Dapat kita bayangkan bagaimana kalau agama itu merupakan sebuah bangunan tanpa tiang, tentu saja akan hancur. Oleh karenanya sangat penting kita memperhatikan sholat. Yang ketiga, Allah menetapkan kewajiban sholat fardu yang 5 waktu itu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini sangat luar biasa, di mana sholat oleh Allah tetapkan ketika Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj. Berbeda dengan syariat-syariat yang lainnya, yaitu biasanya Allah menurunkan wahyunya, menetapkan perintah zakat, menetapkan perintah jihad dan yang lainnya melalui malaikat Jibril. Salat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, salat dapat menghapus dosa-dosa sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya antara salat 5 waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan dapat menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil yang kadang-kadang kita tidak sadar melakukannya. Bahkan salat menjadi penanda pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir adalah dalam masalah sholatnya. Oleh karenanya patut berhati-hati, sehingga sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya adalah kafir. Beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, dan kaum muslimin sudah sepakat bahwasanya sholat adalah hukumnya wajib. Di antaranya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakiin." Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya sholat wajib itu ada 5 waktu dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sampai mencap orang yang meninggalkan sholat sebagai orang kafir. Rasul bersabda, perjanjian antara kita, al-ahdu bainana wa bainahum, adalah as-sholah, dalam masalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam masalah sholat, patut wajib kita memperhatikan waktu-waktunya. Karena sholat sudah ditetapkan waktunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanas alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya.
Walaupun tentu saja pada zaman modern sekarang ini kita banyak memanfaatkan teknologi, jam dan lain sebagainya untuk melihat waktu-waktu sholat. Namun tidak ada salahnya, karena siapa tahu suatu saat kita mengalami di mana tidak bisa melihat jam, maka mengenal waktu-waktu sholat ini juga sangat penting kita ketahui. Berdasarkan hadis Umar radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, waktu duhur itu adalah ketika matahari mulai condong, ya, mulai condong dari tengah-tengahnya. Kalau di tengah-tengah itu tidak boleh dulu sholat, karena itu sangat panas sekali. Kalau matahari sudah mulai condong, menampakkan bayangan di tubuh kita atau benda, maka itu sudah mulai masuk sholat. Sampai kapan? Sampai nanti bayangan sama panjangnya dengan wujud aslinya. Kalau bayangan sudah sama panjang dengan wujud aslinya, maka itu waktu duhur sudah habis. Nah, kalau sudah habis dan kalau bayangan sudah sama dengan bentuk aslinya, berarti itu sudah masuk ke waktu asar. Ya, sudah masuk waktu asar, dan waktu asar itu sampai dengan matahari terbenam. Ya, itu waktu khiyarahnya. Tapi alangkah baiknya kalau dilakukan sebelum matahari tampak kuning. Ya, matahari tampak kuning, karena kalau sudah tampak kuning ke sana itu termasuk waktu darurat termasuknya. Lalu yang ketiga, sholat maghrib. Sholat maghrib itu dilakukan ketika mulai terbenam matahari, nanti biasanya muncul syafaq, mega warna merah di langit. Nah, kalau warna merah itu sudah hilang, berarti waktu maghribnya sudah habis dan masuk ke dalam waktu isya. Ya, masuk waktu isya. Nah, sementara waktu isya, sesungguhnya waktu isya itu panjang sampai dengan waktu subuh, sampai terbit fajar shidik. Ya. Nah, namun waktu yang terbaik adalah sampai pertengahan malam. Dari pertengahan malam ke sana sampai subuh itu sifatnya waktu darurat, ya, waktu darurat saja. Tapi masih diperbolehkan kalau terpaksa. Dan yang kelima yaitu waktu subuh, yaitu sejak matahari mulai dari terbitnya fajar, dari terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari. Kalau matahari sudah terbit berarti waktu subuh sudah habis. Ya, kecuali ini kadang-kadang yang jadi penghalang buat adik-adik, alasannya karena bangunnya kesiangan tidak sholat subuh. Kalau memang ketiduran tidak ada yang membangunkan, ternyata bangunnya matahari sudah terbit, segeralah mengambil air wudhu dan lakukan sholat. Itu diantaranya waktu-waktu sholat sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, teman-teman, adik-adikku yang dirahmati Allah, demikian pelajaran kita pada hari ini mengenai tentang sholat dan waktu-waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan tentang rukun serta syarat-syarat sholat pada sesi berikutnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.